Shalom Kids Impact, ketemu lagi dengan Kak Lucy. Siapa yang sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Katakan yuhu, yuhu. Yang sudah siap, mana jempol tangannya? Yes. Adik-adik masih ingat minggu lalu bercerita tentang apa? Betul, Tuhan akan memperbesar visi dan karakter kita. Saat ini, alias minggu ini, kita akan belajar tentang kalau Tuhan akan memperbesar kasih. Memperbesar apa? Kasih yang ada di dalam hidup kita. Dengan judul Kasih yang Melebar. Kalau sih teringat dengan lagu ini. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Siapa yang di sini mau memiliki kasih yang diberikan oleh Tuhan dan semakin lebar? Siapa yang mau angkat tangannya? Yes, kalau mau, yuk mari kita mau doa dulu sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari semuanya kita lipat tangannya dan kita tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini kami akan belajar firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini menjadi benih untuk kami bisa bertumbuh. Biar kami mendapatkan rema-Mu ya Bapa sehingga semakin berbuah. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, seperti yang tadi Kak Lucy bilang bahwa judul firman hari ini apa? Kasih yang melebar. Nah, firman hari ini kita ambil di Matius 14 ayat 13 sampai 21. Siapa yang sudah dapat Alkitabnya? Tentu sudah dipersiapkan ya. Kak Lucy juga punya. 1, 2, 3. Hop. Nah, Kak Lucy juga udah pegang untuk Alkitabnya. Sekarang judul firmannya apa? Judul firmannya mari kita baca sama-sama. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sudah siap? Oke. Di Matius ke-13 ini dikatakan bahwa orang banyak itu mendengar tentang kisahnya Yesus. Lalu mereka berbondong-bondong datang untuk melihat Yesus. Dan di ayat ke-14 di sini dikatakan bahwa ketika Yesus sampai dan dia melihat banyak orang datang, ia tidak mengusir. Walaupun tubuh Yesus tuh sedang lelah. Tetapi apa yang dilakukan? Tuhan Yesus tergerak hatinya untuk, yes benar sekali, untuk menyembuhkan banyak orang-orang yang sakit. Wow, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa ya. Tuhan kita punya Tuhan yang besar kasihnya. Dan di ayat yang ke-15 ini dikatakan bahwa murid-murid ini berkata, Tuhan, udah malam. Biarkan mereka pulang saja. Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Di ayat ke-16 Tuhan berkata, tidak. Mereka perlu makan. Murid-murid berkata, bagaimana caranya? Begitu banyak orang, bagaimana kita cari bisa dapat makanan di tempat yang sudah malam ini? Kita punya cuma ada 5 roti dan 2 ikan aja Tuhan. Nah, di ayat ke-18 dan ke-19 ini, Yesus bilang, mana 5 roti dan 2 ikannya? Kasih ke saya. Setelah di tangannya ada 5 roti dan 2 ikan, lalu Tuhan mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu Tuhan mengucap syukur, memecah-mecahkan roti, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu apa yang terjadi? Di ayat ke-20 dan ke-21. Di sini mereka semuanya kenyang.
Malah makanannya tersisa 12 keranjang. Wow, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa ya. Tadi di ayat 18 dan 19 dibilang bahwa Tuhan itu mengangkat dan mengucap syukur. Kita mau belajar meneladani sikap Tuhan. Siapa yang di sini sebelum makan berdoa dulu? Good, lanjutkan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya Kak Lucy. Kenapa sih kok Tuhan mau menolong banyak orang? Ada yang tahu? Betul. Seperti yang tadi dibilang, good. Tuhan tergerak kasihnya, tergerak hatinya untuk menolong banyak orang. Siapa yang di sini pernah menolong temannya? Good. Yes, kita ini adalah anak Tuhan. Kita ini dapat kasihnya Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita mau memberikan kasih itu kepada teman-teman kita. Karena kita anak Tuhan. Jadi biarlah kasih itu yang diberikan oleh Tuhan, biarlah kasih itu menjangkau banyak orang. Banyak teman-teman kita lewat apa yang kita lakukan. Amin. Amin. Nah, dari kisah 5.000 orang, apa yang kita pelajari? Ada 3 hal yang kita pelajari. Yang pertama, Yesus Tuhan kita tidak pelit kasih. Dia memberikan kasih yang dia punya untuk semua orang. Yang kedua, kasih Yesus itu melebar. Dari 5 roti dan 2 ikan, Yesus menjangkau banyak ribuan orang. Yang ketiga, meneladani sikap Yesus. Contoh halnya apa? Tadi, yaitu berdoa. Yang kedua, apa yang kita teladani sikap Yesus setelah berdoa? Yes, kita memberikan perhatian ke teman kita. Kalau teman kita sakit, kita tanyakan, sakit apa? Sudah ke dokter belum? Doakan. Lalu apa lagi? Sikapnya yaitu yang paling kita gampang, yang kita punya, yang bisa kita berikan yaitu senyuman. Berikan senyuman kepada teman-teman kita. Kepada semua orang yang kita temui. Yes, biarlah pribadi kita menjadi pribadi yang berdampak buat semua orang. Nah, kasih yang melebar itu contohnya apa untuk Kids Impact? Yang pertama, betul menolong teman. Yes. Yang kedua, betul berbagi bekal. Kalau misalnya teman di sekolah tidak berbawa bekal sedangkan kita punya banyak, kita berbagi ke teman kita. Amin. Yang ketiga, tidak pilih-pilih teman. Kita jangkau semua orang. Kita tidak pilih dalam artian semua orang, kita tunjukkan kasih kita kepada semua orang. Amin. Yang keempat, maafin teman kita. Kalau teman kita melakukan kesalahan kepada kita. Sama, kita juga harus minta maaf kalau kita buat salah. Saling memaafin. Amin. Yes. Oke. Dari sini, kalau sih mau tanya. Dari keempat contoh tadi, yang mana yang sudah adik-adik lakukan? Empat-empatnya? Coba yang sudah lakukan empat-empatnya? Banyak sekali. Good. Dilanjutkan terus, biarlah kasih itu semakin menjangkau banyak orang. Yang sebelah sana jangan sedih. Walau belum semuanya dilakukan, gak apa-apa. Belajar untuk berdoa. Minta Tuhan memampukan kita. Iya. Untuk apa? Betul. Biar memampukan kita melakukan 4 contoh tersebut. Atau memberikan contoh kasih yang melebar kepada teman-teman kita. Menjadi pribadi yang berdampak. Jangan sedih hati ya. Minta Tuhan untuk memampukan
mampukan. Jadi biarlah adik-adik ini menjadi pembawa kasih, biarlah kasih itu tidak hanya diterima untuk kita doang, tapi kasih itu diberikan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Jadi contohnya kalau misalnya lihat teman kita yang belum bergabung di gereja, ayo jangan malu. Ajak teman kita untuk ke Kids Impact. Oke, yuk sekarang yang terakhir kita mau buka ayat emas kita. Ayat emas kita ada di Matius 22 ayat 39. Di Matius 22 ayat 39. Sudah ketemu? Mari kita baca sama-sama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kak Lucy punya gayanya. Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Gampang bukan? Ya. Jadi teman-teman semuanya, biarlah Rema ini, mengasihi ini selalu menjadi perhatian untuk kita buat berbagi kasih kepada yang lainnya. Amin. Oke, sekarang kita mau mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Mari teman-teman semuanya kita tutup Alkitabnya, kita tutup catatannya. Mari kita lipat tangan, kita mau berdoa. Oh haleluya Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sudah mengasihi kami, Engkau sudah memberikan teladan kepada kami semua untuk melayani dan mengasihi orang-orang. Tuhan, ajari kami supaya kami mampu menunjukkan kasih itu kepada semua orang lewat hal sekecil sekalipun. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa lagi Kids Impact. Bye.